Mbak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Mbak, coba saya lihat resepnya. Ini obat untuk siapa ya, Mbak? Oh, untuk adiknya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Mbak, ini obatnya ada semua di apotek saya. Jika Mbak yang setuju, nanti saya siapkan obatnya. Baik, sebelumnya Mbak, perkenalkan saya apoteker penjual di apotek ini. Gini Mbak, saya akan menjelaskan beberapa hal menyangkut resep atau obat yang diberikan dokter untuk adik Mbak. Apakah Mbak ada waktu untuk saya jelaskan? Sekitar 10-15 menit Mbak, gimana? Begini Mbak, saya akan memberikan konseling membantu adik Mbak mendapatkan informasi obat yang telah didapatkan ini, dimana tujuannya agar adik Mbak bisa mendapatkan obat yang benar dan tujuannya agar sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Saya tahu Mbaknya buru-buru, tapi ini penting untuk saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat. Percuma saja adik Mbaknya berobat ke dokter jika tidak sembuh, kan? Dimana bukan dokter atau saya yang salah dalam memberi obat, tapi karena Mbaknya tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Kasihan loh Mbak, adiknya menahan rasa sakit terus kan? Saya usahakan secepat mungkin ya Mbak. Maaf, dengan Mbak siapa saya berbicara? Begini Mbak, karena adik Mbak kelihatan sangat lesu, takutnya tidak dapat atau lupa ya yang saya jelaskan, maka saya akan menjelaskan semuanya kepada Mbak ya. Mbak, sebelumnya umur, alamat, dan nomor HP adik Mbak berapa ya? Karena ada formulir yang harus diisi. Mm-mm. Mm-mm. Oh ya, baik Mbak. Sebelumnya apa yang dokter katakan tentang pengobatan ini Mbak? Mm-mm. Apa dokter menjelaskan cara minum obat itu seperti apa Mbak? Tadi tidak dijelaskan tidak sama dokternya harapan setelah minum obat ini? Baik Mbak, sebelumnya adik Mbak ada riwayat penyakit yang lain? Oh ya, sebelumnya adiknya ada pernah alergi obat enggak Pak? Ada ya Mbak, tapi nggak perlu khawatir karena dokter tidak meresepkan amoxicillin. Baik Mbak, sebelumnya dokter sudah menjelaskan apa saja tentang obat yang diresepkan atau sakit adik Mbak? Oh baik, begitu ya Mbak. Adiknya sebelumnya ke dokter minum obat apa untuk menghilangkan nyeri di perutnya ya? 6 tablet setiap hari. Ini adik emas udah setiap hari ya merasakan nyeri. Nah, begini ya Mbak, saya akan menjelaskan obat yang telah diberikan dokter untuk adik Mbak. Dokter meresepkan 3 jenis obat untuk nyeri di perutnya adik Mbak, yaitu ada lansoprazol, sucralfate, dan antacid. Apakah sebelumnya adiknya Mbak sudah mendapatkan obat yang saya sebutkan ini? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu, nanti tolong Mbak sampaikan ke adiknya lagi di rumah ya. Pertama, ini obat lansoprazol digunakan untuk luka lambungnya yang menyebabkan nyeri di perut adik Mbak. Diminum 1 kali sehari 1 tablet selama 8 minggu, dan cara minumnya itu 1 kali sehari 1 tablet di waktu pagi hari pukul 7:15 begitu, sebelum makan atau saat perut adiknya kosong. Dan sampaikan ke adiknya jangan minum obat ini barengan dengan sucralfate karena dapat menurunkan penyerapan obat lansoprazolnya ini sehingga efek yang ditimbulkan berkurang.
Ini Mbak, obatnya dapat menimbulkan diare, kembung, pusing, dan lelah, tapi tidak masalah jika tidak mengganggu aktivitas adiknya. Jika mengalami hal demikian, beristirahat, jangan banyak melakukan kegiatan. Iya Mbak, betul. Diminumnya sebelum makan dan 30 menit setelah minum sukralfat baru diminum lansoprazolnya. Selanjutnya ini sukralfatnya kegunaannya sama dengan lansoprazol untuk mengatasi nyeri tukak. Tertibnya diminum 4 kali sehari, 2 sendok teh sewaktu lambung kosong atau 1 jam sebelum makan dan tidur. Kemudian waktu dan cara penggunaannya 4 kali sehari sebelum makan pukul 6:30, sebelum lansoprazol pukul 12:30, pukul 18:30, dan pukul 23:30 atau dikondisikan saat akan tidur. Obat ini efek sampingnya yang mungkin timbul namun jarang terjadi, yaitu mengantuk, mual, muntah, tidak nyaman di perut, biasanya tidak nyaman di perut ya. Jika terjadi efek samping ini, adik Mbak sarankan untuk tidak berpergian kemana-mana jika mengantuk. Kemudian jika mual disarankan untuk tetap pergi. Nah, satu lagi ya Mbak, obat antacid untuk mengurangi gejala kelebihan asam lambungnya seperti nyeri ulu hati, mual, nyeri lambung, diminum 4 kali sehari ya Mbak, 2 tablet. Digunakan 45 menit setelah sukralfat, 15 menit sebelum lansoprazol. Obat ini diminum sebelum makan ya Mbak. Iya Mbak. Nah, kalau obatnya sudah selesai diminum semuanya, obat ini harus disimpan di suhu ruangan atau suhu kamar atau terlindung dari cahaya matahari, atau juga bisa di dalam lemari, jangan di atas kulkas atau tempat yang panas. Iya Mbak, betul sekali. Tidak masalah Mbak, segera saja digunakan ketika adiknya lupa, asalkan sebelum makan dan tidak berbarengan sekaligus diminumnya. Kira-kira dari penjelasan yang saya berikan, apakah Mbak sudah mengerti? Jika Mbak yang sudah mengerti, bisa Mbak ulangi lagi penjelasan saya. Ya benar Mbak, saya ingatkan kembali, obatnya diminum sebelum makan agar melindungi lambung karena produksi asam lambung saat makan, sehingga dapat menyebabkan nyeri pada lambung. Iya Mbak, untuk adiknya disarankan tidak terlalu stres atau mengurangi pikiran yang membuat beban, jangan telat makan, mengurangi makan yang pedas, dan minum bersoda. Dan untuk Mbak dan keluarganya diharapkan mengasih waktu makan adiknya. Baik Mbak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi nomor saya, dan jika perihnya semakin parah dan tidak kunjung sembuh, saya sarankan untuk menghubungi dokter kembali. Semoga adik menghubungi dokter kembali. Oh ya Mbak, sebagai bukti kita sudah menyelesaikan konseling hari ini, saya minta tolong Mbaknya untuk lembar ini tolong ditandatangani ya Mbak. Ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Semoga adiknya lekas sembuh ya Mbak. Assalamualaikum.